Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat-sahabat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bertemu kembali dengan saya Ghazali Sudirjo di channel YouTube ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat semua yang sudah mendukung channel YouTube ini. Insya Allah, di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan video yang selanjutnya setelah sebelumnya sudah disampaikan terkait makna takwa yang pertama yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dan insya Allah di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan makna takwa yang kedua yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Sahabat-sahabat semuanya, bahwa makna takwa yang kedua yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177, kata kuncinya amal kebaikan, albir. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah disebut amal kebaikan yang hanya mengandalkan dia menghadap ke barat atau ke timur. Berarti bisa juga maknanya berasal dari barat atau berasal dari timur. Semua kebaikan bisa kita lakukan. Semua kebaikan siapapun bisa melakukannya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita yang disebut amal kebaikan itu seperti apa. Nah, di dalam ayat ini amal kebaikan yang menjadi ciri orang bertakwa disebutkan ada 3 kategori. Kategori yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayat ini, keimanan kita, akidah kita, tauhid kita. Yang disebutkan di dalam ayat ini, bahwa yang dimaksud kebaikan itu, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bahwa yang dimaksud kebaikan di ayat ini adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada para nabi atau para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kategori amal baik yang disebutkan dalam ayat ini yang menjadi ciri orang bertakwa. Kemudian sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri amal kebaikan yang merupakan ciri orang bertakwa yang disebutkan dalam ayat ini bisa kita baca di lanjutan ayat ini. Yaitu kalau kita simpulkan ini merupakan amal zohir, amal yang terlihat. Kalau tadi berkaitan dengan keimanan, adanya dalam hati kita, adanya dalam keyakinan kita. Mungkin tidak terlalu terlihat, tetapi dampak atau efek dari keimanan itu terlihat dalam perilaku, terlihat dalam amal nyata kita. Dan amal nyata yang disebutkan dalam ayat ini yang merupakan ciri orang bertakwa adalah bisa kita baca ayat selanjutnya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabil wasairina wa firriqab. Jadi amal zohiri yang nampak bukti bahwa mereka itu atau kita itu beriman kepada Allah, yang disebutkan ini merupakan kategori kebaikan yang menjadi ciri orang bertakwa adalah wa'atal mala ala hubbihi, yang mengeluarkan sebagian dari hartanya
yang mengeluarkan, yang menginfakkan harta yang dia cintainya. Kepada siapa? Dzawil qurba, pada orang-orang terdekat, keluarga terdekat, tetangga terdekat, ya keluarga besar atau lingkungan sekitar kita. Seperti ini urutannya. Dzawil qurba wal yatama, menyantuni anak-anak yatim, wal masakin, memberi bantuan kepada orang-orang miskin, wabnas sabil wasailina wa fir riqab, ya. Pada orang dalam perjalanan, kemudian pada orang yang sangat kesulitan, yang meminta-minta, kita berikan bantuan. Wa fir riqab, termasuk juga membebaskan budak. Salah satu poin kenapa misalkan pembebasan budak sampai hari ini masih ada, tetap ada dalam syariat Islam, karena agama Islam itu adalah paling pertama ketika ada perbudakan, yang paling pertama menentang perbudakan itu. Maka syariatnya sampai sekarang masih ada. Bisa jadi sekarang tidak ada, tetapi suatu saat ada. Dan syariat Islam ini berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman, dimanapun dan kapanpun. Ketika perbudakan itu ada, maka agama Islam yang pertama kali memerangi yang namanya perbudakan. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dijelaskan poin yang kedua bahwa dimensi kebaikan yang disebutkan dalam ayat ini, yang menjadi ciri orang bertakwa, amal zohiri yang dijelaskan di ayat ini berkaitan dengan berinfak, bersedekah pada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal kebaikan yang menjadi ciri orang bertakwa yang disebutkan dalam ayat ini, bisa kita baca kembali ayat lanjutan dari ayat ini, Al-Baqarah 177. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita, wa aqamas salata wa ataz zakata. Setelah tadi berbicara terkait infak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan terkait dengan salat dan terkait dengan zakat. Artinya, orang beriman, orang bertakwa, melakukan amal kebaikan, diantaranya adalah selalu menjaga sholatnya, dan menunaikan kewajiban terhadap hartanya, yaitu mengeluarkan zakat. Dan sahabat-sahabat semuanya, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup dengan amal atau akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu seperti apa? Dan ini sangat pas kalau kita kaitkan dengan kondisi kita hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, di antara ciri orang yang berbuat baik, yang merupakan ciri orang bertakwa, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Itu orang-orang yang senantiasa menepati janjinya. Kebalikan orang yang ingkar janji, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis sahih, itu adalah ciri orang-orang munafik. Ciri orang-orang munafik itu adalah apabila ketika berjanji dia mengingkari. Idza ahada akhlafa. Jika dia berjanji dia mengingkari terhadap janjinya ini. Maka ini sebagai antitesanya. Kebalikannya. Ciri orang bertakwa adalah dia selalu menepati janjinya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kemudian akhlak yang kedua yang disebutkan di dalam ayat ini, yang sangat pas dengan kondisi kita hari ini adalah wasabirina. Mereka itu adalah orang-orang yang sabar. Sabar dalam kondisi seperti apa? Fil ba'sa'i wad-dharra'i. Sabar dalam kondisi kesulitan. Sabar dalam kondisi kemelaratan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kata al-ba'sa ini kesulitan, kemelaratan dalam kondisi terkait dengan ekonomi, kekurangan makanan, uang tidak ada, kerja tidak bisa. Ya, kondisi-kondisi kita hari ini. Sebagian besar saudara-saudara kita terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Maka tadi, kita yang diberikan keluasan rezeki, saling bahu-membahu, saling menolong sesama kita di kondisi-kondisi seperti ini. Kemudian penjelasan Ibnu Katsir terkait dharra, al-ba'sa fil ba'sa'i wad-dharra'i. Kalau wad-dharra'i ini adalah kesulitan terkait dengan ujian yang diberikan oleh Allah pada seseorang berkaitan dengan penyakit. Saudara-saudara kita yang hari ini terkena dampak penyakit atau terkena COVID-19, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dua ujian ini diberikan kepada orang beriman, dan ketika kita sabar, maka itu termasuk ciri orang-orang yang bertakwa. Wahinal ba's. Kalau wahinal ba's artinya sama, kesedihan, kemelaratan, kesusahan, tetapi ketika kondisi berperang. 3 poin ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir.
Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan bahasanya ulaikal ladzina shadaku. Orang-orang yang dijelaskan, sifat-sifat yang dijelaskan tadi, ciri-ciri yang dijelaskan tadi, mereka itulah orang-orang yang siddiq, sadaku, membenarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala, membenarkan atas keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Mereka itulah yang disebutkan dalam ayat ini kategori orang-orang yang bertakwa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan video yang kedua terkait dengan makna takwa. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.